Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandila Putri dengan NIM 03031382227099 dari kelas AB Palembang angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi dan juga klasifikasi baik dari belt conveyor dan juga hopper. Belt conveyor adalah sebuah sistem transportasi yang digunakan untuk mengangkut berbagai jenis material secara horizontal atau miring dengan menggunakan sabuk penggerak yang terbuat dari bahan yang tahan akan gesekan dan juga beban. Sabuk tersebut berjalan di atas puli-puli atau drum, membawa material dari satu titik ke titik yang lain dengan efisiensi yang tinggi. Belt conveyor digunakan dalam berbagai industri seperti pertambangan, manufaktur, distribusi, dan juga pemrosesan material. Fungsi belt conveyor lain adalah seperti mensortir, mengemas, mendinginkan, melabeling dan juga printing, dan terakhir adalah distribusi. Material yang ditangani belt conveyor. Material-material yang dapat ditangani oleh belt conveyor itu sangat bervariasi, mulai dari butiran-butiran kecil hingga barang berat dalam bentuk bulk atau satuan, seperti batu bara, biji besi, pasir frek, biji tembaga, gandum, plastik, kayu, dan masih banyak lagi. Dan dalam industri pertambangan, belt conveyor digunakan untuk mengangkut material mentah dari tambang ke tempat pengolahan atau stockpile, seperti batu bara yang diangkut dari tambang menuju pembangkit listrik. Di industri makanan, belt conveyor sering digunakan untuk mengangkut bahan baku seperti tepung, gula, ataupun biji-bijian ke berbagai tahap produksi. Selain itu, belt conveyor juga digunakan di fasilitas distribusi, pabrik manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Klasifikasi belt conveyor lain ada inclined belt conveyor, flat belt conveyor, roll bed belt conveyor, curve belt conveyor, steel belt conveyor. Dan itu klasifikasinya tidak hanya berdasarkan jenis sabuknya, tapi juga bahan yang digunakan pada drum motornya. Selanjutnya adalah hopper. Hopper adalah sebuah alat yang digunakan dalam berbagai industri untuk mengangkut material atau bahan-bahan secara efisien. Alat ini umumnya berbentuk corong besar dengan bagian bawah yang lebih sempit sehingga material dapat diisi ke dalamnya dengan mudah. Kemudian, hopper digunakan untuk mengalirkan atau mengeluarkan material tersebut dengan kontrol yang baik. Hopper biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap abrasi dan juga korosi, agar dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Fungsi hopper. Hopper adalah alat yang digunakan dalam berbagai industri untuk mengangkut material secara efisien dari satu tempat ke tempat yang lainnya, khususnya dalam proses pemindahan bulk material. Fungsi utama hopper adalah untuk menampung material dalam jumlah yang besar, mengatur aliran material, dan mengarahkannya ke tempat yang diinginkan. Hopper memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi material. Material yang ditangani oleh hopper. Selain hopper ini juga sering digunakan dalam proses produksi dan juga manufaktur, di mana mereka membantu dalam penanganan bahan baku dan proses pengisian mesin atau peralatan dengan material yang diperlukan. Hopper juga dapat ditemukan dalam industri konstruksi untuk mengangkut agregat, pasir, ataupun bahan konstruksi lainnya. Jadi material yang dapat ditangani oleh hopper bisa jadi biji tambang, bahan baku industri, bahan kimia, butiran makanan, dan juga bahan pertanian lainnya. Klasifikasi hopper. Hopper yang pertama adalah hopper arus besar atau mass flow. Prinsip kerja dari hopper ini adalah FIFO atau first in, first out, yang artinya material yang pertama masuk adalah material yang pertama kali keluar. Prinsip tersebut menjadikan hopper ini cukup reliable, namun beberapa hal perlu diperhatikan agar aliran tetap efektif seperti suhu, kandungan minyaknya, kandungan air, dan lain sebagainya. Kedua adalah hopper corong atau funnel flow. Funnel flow hopper adalah hopper yang mempunyai bentuk dinding seperti corong dan material yang masuk akan bergerak keluar melalui lubang di bagian tengah bawah hopper. Ketiga ada hopper self-dumping. Hopper ini sengaja dirancang agar mudah dipindahkan secara manual maupun dengan bantuan forklift. Fungsi dari hopper self-dumping ini dapat digunakan untuk tempat penyimpanan maupun kontainer transportasi. Nah, yang terakhir adalah hopper port atau pelabuhan hopper, adalah fasilitas penting dalam industri maritim dan perkapalan yang memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai tempat pemuatan dan pembongkaran barang. Selanjutnya, komponen-komponen dari belt conveyor. Yang pertama ada belt atau sabuk. Belt adalah lembaran memanjang yang digerakkan oleh mesin sekaligus tempat benda-benda yang akan diangkut diletakkan. Yang kedua ada pulley. Pulley atau katrol ini berada di titik balik lengkungan belt yang berfungsi untuk membengkokkan sabuk ke dalam take-up pulley, yang memastikan pengencangan belt secara tepat melalui counterweight. Selanjutnya ada electric motor. Electric motor adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk menggerakkan belt conveyor. Yang keempat ada roll atau idler conveyor belt. Roll atau idler conveyor belt ini merupakan
yang berfungsi untuk membentuk dan menyangga belt, mencegah selip, dan menjaga tracking. Selanjutnya yang kelima ada load chute. Load chute adalah wadah untuk menampung semua barang di bagian tail pulley. Yang keenam ada bed penggeser. Bed penggeser atau slider bed adalah istilah yang bisa digunakan untuk merujuk suatu tipe conveyor ataupun komponen pada alat tersebut. Sebagai suatu komponen, slider bed adalah alas yang menggantikan fungsi idler dengan tujuan agar permukaan belt lebih rata. Komponen-komponen hopper. Yang pertama ada hopper. Hopper adalah bagian awal dari mesin ekstruksi plastik. Ini adalah wadah tempat bahan baku, misalnya biji plastik dimuat sebelum diproses. Hopper ini membantu mengumpan bahan baku ke dalam mesin ekstruksi. Kedua ada gearbox. Gearbox adalah komponen yang digunakan untuk mengatur dan mengubah kecepatan putaran dari motor penggerak ke skrup ekstruksi. Ketiga ada barrel. Barrel adalah tabung yang panjangnya berisi skrup ekstruksi. Keempat ada screw atau skrup. Skrup adalah komponen berbentuk ulir yang berputar di dalam barrel. Kelima ada heater. Heater atau pemanas digunakan untuk memanaskan barrel dan skrup. Keenam ada drive motor atau motor penggerak. Motor penggerak adalah sumber daya yang menggerakkan skrup ekstruksi. Ketujuh, ada die martis atau die yang merupakan cetakan yang berbentuk bahan plastik yang diekstruksi menjadi bentuk yang diinginkan. Selanjutnya ada cooling fans. Cooling fans atau kipas pendingin merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan produk plastik yang baru saja diekstruksi. Ini membantu penggerakan produk sehingga dapat diproses lebih lanjut atau dikemas. Nah, itulah tadi pengertian, fungsi, klasifikasi baik dari belt conveyor dan juga hopper. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Tiara Salsabila dengan NIM 03031382227120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip alat dan pertimbangan pemilihan dari alat tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari hopper. Yang kita ketahui, hopper terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu funnel flow atau hopper corong. Hopper corong memiliki bentuk yang khusus dan outlet yang ditempatkan secara strategis untuk mengatur aliran bahan yang cenderung mengalami masalah aliran yang tidak teratur atau macet. Yang selanjutnya ada mass flow atau hopper penuh. Pada prinsip kerja ini, bahan di dalam hopper bergerak sebagai suatu massa padat yang terus-menerus mengalir keluar dari hopper melalui outlet dalam hopper. Dengan prinsip kerja ini, seluruh bahan di dalam hopper bergerak bersama-sama, termasuk bahan di bagian tengah dan dinding hopper. Ini mencegah terjadinya segregasi atau pemisahan partikel berdasarkan ukuran atau densitasnya. Yang ketiga ada expanded flow atau hopper ekspansi. Prinsip kerja ini melibatkan penggunaan hopper dengan dinding yang lebih curam atau sudut kemiringan yang lebih besar. Dalam hopper dengan prinsip kerja ini, bahan terjepit di antara dinding hopper yang lebih curam dan membentuk lapisan yang mencegah terjadinya aliran yang teratur. Ketika outlet dibuka, lapisan bahan tersebut melebar atau mengembang dan bahan mengalir keluar dari hopper. Yang keempat ada mass flow with air assistant atau hopper penuh dengan bantuan udara. Prinsip kerja ini melibatkan penggunaan udara atau gas bertekan untuk membantu aliran bahan dalam hopper. Udara diinjeksikan ke dalam hopper menghasilkan aliran udara yang mengangkat dan melonggarkan bahan di dalam hopper. Hal ini membantu mencegah terjadinya macet dan meningkatkan aliran bahan yang teratur. Yang terakhir ada vibratory flow atau hopper getar. Prinsip kerja ini melibatkan penggunaan hopper yang dilengkapi dengan mekanisme getar. Getaran yang dihasilkan oleh hopper membantu melonggarkan bahan yang lengket atau bergerindil dan mendorong aliran bahan ke outlet. Hopper getar sering juga digunakan untuk mengatasi masalah aliran pada bahan yang cenderung menempel pada dinding hopper. Seperti yang kita ketahui, funnel flow atau hopper corong merupakan tipe hopper yang paling sering digunakan, di mana digunakan untuk mengalirkan bahan yang cenderung mengalami masalah aliran yang tidak teratur atau macet, seperti bahan yang lengket, bergerindil, atau berbentuk partikel besar. Bentuk kerja atau prinsip kerja dari funnel flow atau hopper corong tersebut terdapat 6. Yang pertama yaitu hopper corong dirancang dengan bentuk yang khusus untuk memfasilitasi aliran bahan. Corong tersebut memiliki bagian atas yang lebih besar dan bagian bawah yang lebih sempit. Perbedaan ukuran ini membantu mengontrol aliran suatu bahan. Yang kedua yaitu posisi outletnya. Outlet atau lubang keluar pada bagian bawah corong ditempatkan secara strategis. Lubang ini biasanya berada di tengah-tengah atau sedikit di sisi bawah corong. Posisi ini memungkinkan bawah keluar dengan lebih teratur dan menghindari terjadinya
macet. Yang ketiga yaitu aliran pasif. Salah satu karakteristik utama hopper corong adalah bahwa aliran bahan terjadi secara pasif. Ini berarti bahan penggerak dengan sendirinya tanpa memerlukan dorongan tambahan. Bahan akan mengalir secara perlahan dari bagian atas corong ke bagian bawahnya karena gravitasi. Yang keempat yaitu gerakan massa. Bahan yang ada di dalam corong membentuk massa yang bergerak secara keseluruhan. Bagian bawah dari massa bahan akan mengalir keluar melalui outlet, sementara bahan di bagian atas massa akan mengisi ruang yang kosong. Proses ini berlanjut sehingga aliran bahan berlangsung secara terus-menerus. Yang kelima yaitu minimum gesekan. Penting untuk mengurangi gesekan bahan dengan dinding corong. Gesekan yang berlebihan antara bahan dan permukaan corong dapat mengganggu aliran yang lancar. Untuk mengurangi gesekan, dinding corong biasanya dilapisi dengan bahan non-stick atau dilengkapi dengan lapisan pelumas. Yang terakhir yaitu pengendalian aliran. Jika diperlukan, aliran bahan dalam hopper corong dapat dikendalikan menggunakan gerbang pengatur atau gate. Gerbang ini dapat membuka atau menutup outlet untuk mengatur laju aliran bahan yang keluar. Menjelaskan mengenai pemilihan dalam pertimbangan hopper. Yang pertama yaitu karakteristik bahan. Perhatikan sifat bahan yang akan ditampung oleh hopper. Pertimbangkan kepadatan, kelembapan, kehalusan, dan sifat aliran bahan tersebut. Dan yang kedua yaitu jenis aliran. Pilih hopper yang sesuai dengan jenis aliran yang diinginkan. Terdapat dua jenis aliran utama dalam hopper yaitu aliran massa, mass flow, dan aliran corong atau funnel flow. Aliran massa memastikan bahwa semua bahan dalam hopper bergerak dan mengalir keluar, sedangkan aliran corong hanya sebagian bahan yang bergerak saja. Yang ketiga yaitu bentuk dan ukuran hopper. Pertimbangkan bentuk dan ukuran hopper yang diperlukan. Bentuk hopper yang umum meliputi hopper corong atau conical, hopper trapesium, atau hopper kotak, dan pilih bentuk yang optimal untuk efisiensi aliran bahan dan mempertimbangkan ruang yang tersedia di lokasi pemasangan. Terus yang keempat yaitu material hopper. Perhatikan material yang digunakan dalam pembuatan hopper. Bahan hopper harus sesuai dengan sifat bahan yang ditangani dan lingkungan kerja. Misalnya, jika bahan yang ditangani bersifat abrasif, mungkin diperlukan penggunaan bahan logam atau bahan tanah haus. Dan yang kelima yaitu desain geometri. Desain geometri di mana hopper sangat penting untuk memastikan aliran bahan yang baik untuk mencegah terjadinya penyumbatan. Pertimbangan aspek-aspek seperti sudut dinding hopper, lebar outlet, tinggi hopper, dan rasio panjang terhadap lebar. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan kebersihan. Pertimbangan faktor keamanan dan kebersihan dalam pemilihan hopper. Pastikan hopper dirancang dengan fitur-fitur seperti penutup pengaman, penghalang debu, dan akses yang mudah untuk pemeliharaan dan pembersihan. Itu saya akan membahas mengenai prinsip kerja conveyor belt. Prinsip kerja dari conveyor belt sendiri melibatkan penggunaan sabuk bergerak yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan dan arus. Sabuk ini biasanya terbuat dari bahan karet, plastik, logam, atau bahan komposit yang kuat dan tahan lama. Prinsip kerjanya yaitu, yang pertama, sabuk bergerak. Conveyor belt bergerak secara terus-menerus dengan bantuan drum penggerak atau pulley di salah satu ujung. Drum penggerak ini biasanya didukung oleh motor atau mekanisme penggerak lainnya. Gerakan sabuk yang terus-menerus memungkinkan bahan atau objek yang ditempatkan di atasnya untuk dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Yang kedua yaitu pemuatan bahan. Bahan atau objek yang akan dipindahkan di tempat di atas conveyor belt. Pemuatan biasa dilakukan secara manual atau melalui sistem pengumpan otomatis tergantung pada aplikasi dan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu transformasi bahan. Conveyor belt membawa bahan atau objek melalui perjalanan dari satu titik ke titik lain. Sabuk bergerak secara kontinu terus-menerus membawa bahan melewati rute yang ditentukan seperti melintasi pulley, roller, atau idler yang mendukung sabuk. Yang keempat yaitu pemindahan vertikal atau horizontal. Conveyor belt dapat digunakan untuk memindahkan bahan secara vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, tergantung pada desain dan konfigurasi sistem conveyor. Untuk pemindahan vertikal, conveyor belt sering dilengkapi dengan elemen seperti bucket atau cleat yang membantu dalam menangani bahan yang harus diangkat secara vertikal. Yang kelima yaitu kendali kecepatan. Kecepatan conveyor belt dapat dikendalikan sesuai kebutuhan aplikasi ini, dapat dilakukan dengan mengatur kecepatan motor penggerak atau menggunakan perangkat pengatur kecepatan khusus. Yang keenam yaitu unloading bahan. Pada titik tujuan, bahan atau objek akan dibongkar atau dipindahkan dari conveyor belt. Hal ini dapat dilakukan secara manual atau melalui sistem pengeluaran otomatis seperti gerbang pengeluaran atau mekanisme pemisahan.
Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan saat memilih belt conveyor. Yang pertama yaitu kapasitas dan kecepatan. Pertimbangan kapasitas beban yang akan ditangani oleh belt conveyor. Pastikan belt conveyor memiliki kapasitas yang cukup untuk memindahkan bahan dengan efisiensi. Selain itu, perhatikan juga kecepatan operasional yang diinginkan untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang kedua yaitu panjang dan lebar. Pilih panjang dan lebar belt conveyor yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pertimbangkan ruang yang tersedia di lokasi pemasangan dan pastikan belt conveyor dapat menjangkau titik tujuan dengan efisiensi. Yang ketiga yaitu tipe dan sifat bahan. Pertimbangan jenis bahan yang akan ditransportasikan oleh belt conveyor. Beberapa bahan mungkin membutuhkan tipe belt conveyor khusus seperti belt conveyor dengan sifat tahan panas, belt tahan terhadap bahan kimia, atau belt dengan permukaan yang kasar untuk mencegah selip. Pastikan belt conveyor yang dipilih cocok untuk menangani bahan yang dituju. Yang keempat yaitu desain rangka dan struktur. Perhatikan desain rangka dan struktur belt conveyor. Pastikan belt conveyor memiliki kekuatan yang kekokohannya memadai untuk menahan beban yang ditangani. Rangka dan struktur belt conveyor harus dirancang dengan baik agar dapat menangani tekanan dan gaya yang terjadi selama operasi. Yang kelima ada sistem penggerak. Pertimbangkan sistem penggerak yang digunakan dalam belt conveyor. Pilih sistem penggerak yang tangguh dan dapat diandalkan seperti motor listrik dengan gearbox yang sesuai. Pastikan sistem penggerak dapat memberikan daya yang cukup untuk memindahkan beban dengan efisiensi. Yang keenam ada keamanan. Pertimbangkan hasil keamanan dalam pemilihan belt conveyor. Pastikan belt conveyor dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang sesuai seperti tutup pengamanan, pelindung sisi, sensor kecepatan, dan sistem penghentian darurat. Dan yang ketujuh ada pemeliharaan dan pembersihan, di mana pilih belt conveyor yang mudah diakses untuk perawatan rutin seperti pelumasan dan pemeriksaan visual. Yang terakhir ada lingkungan kerja. Pertimbangkan kondisi lingkungan di mana belt conveyor akan beroperasi. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, kehausan, dan kehadiran bahan kimia harus dipertimbangkan dalam memilih material dan perlindungan yang sesuai untuk belt conveyor. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip dari perancangan hopper sendiri. Baik hopper ataupun nanti belt conveyor itu termasuk adalah alat industri kimia, di mana alat industri itu saat membuat alat industri itu diperlukan perancangan. Nah, ada juga prinsip-prinsip perancangan. Nah, prinsip-prinsip perancangan dari hopper itu bisa kita lihat dari bentuknya, dari proses produksinya, bagaimana produksi yang harus dilakukan dengan hopper ini, ataupun prinsip-prinsip ekonomi atau prinsip lainnya. Nah, untuk bentuk hopper sendiri itu ada berbagai macam yang biasanya digunakan. Nah, biasanya itu bentuknya itu geometri. Ada geometri hopper kerucut, hopper piramida, hopper trapesium, dan lain-lainnya. Nah, ini dipertimbangkan dengan melihat jenis material yang akan dilewati dari hopper tersebut. Harus diperhatikan nih agar tidak ada terjadi penumpukan yang dapat menghambat aliran dari bahannya. Nah, selanjutnya itu ada sudut kemiringan dari hoppernya. Sudut kemiringan ini tuh mempengaruhi aliran material dalam hopper. Kalau sudutnya terlalu curam, itu biasanya membuat materialnya itu macet. Sementara kalau sudut yang terlalu landai itu dapat mengurangi efisiensi dari alirannya. Selanjutnya itu ada ketahanan hopper terhadap korosi. Jadi bahannya nih yang dipakai itu bagaimana, harus tahan terhadap korosi, abrasi, minyak, dan lain-lain. Nah, untuk struktur penyangganya harus dipastikan kalau struktur penyangga dari hopper itu kuat dan dapat menahan beban material. Jadi harus diperhitungkan beban apa, seberapa nanti yang dipakai dengan kekuatan dari struktur penyangganya. Selanjutnya juga ada jenis pintu keluar. Ada berbagai macam nih jenis dari pintu keluarnya. Itu bisa berupa pintu peluncur, katup putar, conveyor screw, ataupun mekanisme lainnya yang dapat mengatur aliran materialnya tadi. Nah, selanjutnya untuk bentuk selanjutnya itu ada proses produksi. Nah, untuk proses produksi itu harus pengendalian aliran material itu harus diperhitungkan dengan menggunakan perangkat-perangkat pengendalian aliran seperti pengumpan otomatis atau sensor level untuk mengatur aliran material ke dalam hopper sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip lainnya seperti prinsip ekonomi ataupun prinsip dalam pemeliharaan, ongkos pembuatan, pemasangan, dan juga biaya operasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan kapasitas dari hopper. Tadi ada berbagai macam hopper, ada trapesium, ada kerucut. Nah, di sini saya akan membahas perhitungan untuk yang hopper kerucut.
untuk perhitungan dari kapasitas sendiri itu rumusnya itu volume dikalikan dengan densitasnya, dapat dicari dengan volume dan juga densitas. Nah, untuk volume kerucut sendiri itu diformulakan atau dirumuskan dengan 0,262 dikali H, di mana H itu adalah tinggi dari hoppernya, dikali dengan D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat ditambah D1 dikali D2, di mana D1 itu adalah diameter atas dari hopper dan juga D2 itu diameter bawah dari hoppernya. Di sini diasumsikan D1 atau diameter atasnya itu 9 meter dan diameter bawahnya itu 0,6 meter dengan tinggi hopper 15 meter, dan juga densitas material yang digunakan adalah 1,4 T per meter pangkat 3 atau kubik. Nah, dicari dulu volume dari hoppernya, dimasukkan saja nilai-nilainya baik dari diameter, atas bawah, dan juga tingginya, sehingga dapatkan hasil volumenya itu 340,96 meter kubik. Dan kapasitasnya dapat kita cari tadi dengan cara volume dikalikan dengan densitasnya. Jadi volume tadi kita dapatkan 340,96 dikalikan dengan 1,4 atau densitas dari material yang didapatkan, hasil atau kapasitasnya yaitu 477 T. Oke, selanjutnya untuk prinsip perancangan dari belt conveyor sendiri itu hampir sama saja tadi dengan hopper. Ada beberapa prinsip ya perancangannya. Nah, untuk prinsip perancangan dari belt conveyor sendiri itu mempunyai tujuan menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan dapat diandalkan untuk memindahkan suatu material atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan efisiensi yang tinggi. Nah, untuk pemilihan dari yang pertama itu ada materialnya. Untuk pemilihan dari material belt conveyor sendiri itu ada berbagai macam tipe yang biasanya dipakai, ada 5. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang PU conveyor belt atau polyurethane conveyor belt. Itu mempunyai sifat memiliki ketahanan sobek yang kuat, elastisitas yang baik, terus ada ketahanan benturan terhadap benda-benda tertentu, bisa digunakan dalam kondisi normal tanpa merusak belt conveyornya, ataupun bisa digunakan dalam kondisi dingin atau lembab. Nah, juga PU ini punya ketahanan air yang baik. Selanjutnya yang kedua itu ada PE conveyor belt atau polyethylene conveyor belt, di mana polyethylene ini mempunyai sifat fleksibilitas yang tinggi. Jadi daya kekuatan tariknya tinggi, dia juga ringan, tipis, tangguh, tahan terhadap minyak, tidak beracun, higienis, dan mudah dibersihkan. Nah, dari sifat-sifat ini dapat disimpulkan atau dapat kita lihat PE conveyor belt itu sering digunakan pada industri makanan, obat-obatan, karena PE conveyor belt ini juga mempunyai standar kesehatan FDA Amerika. Nah, selanjutnya itu ada plastic interlocking belt. Nah, plastic interlocking belt ini adalah conveyor jenis baru. Dia itu mempunyai keunggulan dibandingkan dengan belt conveyor pada umumnya. Sekarang saya akan membahas tentang perhitungan dari kapasitas untuk belt conveyor. Di sini saya ngambil contoh belt conveyor dari PT Intan Ustrix, di mana diasumsikan berat per sheet atau G itu 10 kg dengan kapasitas angkut atau Z-nya itu 200 sheet per jam dan juga jumlah tumpukan atau K-nya itu 10 tumpukan per sheet. Nah, untuk mencari kapasitas pengangkutannya itu diperlukan kapasitas angkut maksimal, yaitu kapasitas angkut dikalikan dengan jumlah tumpukannya. Didapatkan kapasitas angkut maksimal yaitu 2000 box per jam.